Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kembali kita untuk bermuajahah ya dalam mata kuliah hukum bisnis syariah yang mana kali ini diselenggarakan secara daring, tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 ya. Baik, langsung saja mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, khususnya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hukum jual beli ataupun al-bai'u bitsamanin ajilin ataupun bai'ul muajjal ya, yang mana bisa kita pahami bahwasanya bai'ul muajjal ataupun bitsamanin ajil artinya adalah jual beli dengan sistem pembayaran tunda ataupun tangguh. Nah, pada kesempatan kali ini juga masih berkaitan dengan jual beli yang mana mungkin di antara kita pernah melihat atau mengalami proses jual beli ataupun transaksi di mana ada kesepakatan antara penjual dan pembeli ya. Ada kesepakatan antar keduanya, yaitu apa? Kesepakatan dari penjual ya, penjual menyampaikan pada pembeli bahwasanya barang ataupun dagangan yang sudah dijual oleh penjual gitu ya, ini diminta kembali oleh penjual untuk dibeli ya dengan rentang waktu tertentu dan harga yang sama pada saat jual beli pertama kali. Nah, ini mungkin pernah terjadi di sekitar kita ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan istilah bai'ul wafa. Ya. Ma makna bai'ul wafa? Coba saudara lihat ya. Bai'ul wafa ya. Bai'ul wafa artinya jual beli dengan hak membeli kembali ya, yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Ya, jadi ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Misalkan saya menjual laptop gitu ya. Saya jual laptop hari ini seharga 10 juta ya. Karena apa? Karena saya butuh uang. Karena saya butuh uang, saya jual 10 juta sama Fulan gitu ya. Dan nanti setelah 1 tahun laptop itu saya beli lagi. Ya, saya beli lagi dengan harga yang sama. Nah, pertanyaannya ya, kira-kira si pembeli mau tidak? Nah, kalau si pembeli ini mau, maka itulah yang dikatakan jual beli dengan sistem wafa, yaitu jual beli dengan hak untuk membeli kembali ya oleh penjual. Nah, coba kita lihat definisi yang lebih rigid gitu ya. Nah, bai'ul wafa adalah seseorang yang menjual barang dagangannya gitu ya. Baik yang khususnya adalah barang yang tidak bergerak pada orang lain karena butuh uang. Contohnya tanah, gitu kan. Ya. Dan akan dibeli kembali setelah nanti mendapatkan punya uang untuk membeli kembali. Kemudian yang ketiga, bai'ul wafa adalah jual beli yang dilangsungkan oleh dua belah pihak ya dengan syarat bahwa barang yang sudah dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual jika masanya telah tiba. Waktunya telah tiba. Waktu misalkan 1 tahun perjanjiannya, maka si pembeli harus mau menyerahkan barangnya untuk dibeli oleh si penjual. Ya, mungkinkah ini terjadi? Mungkin. Bisa jadi memang si pembeli tujuannya untuk menolong, membantu.
karena si penjual sedang butuh uang, gitu kan. Pertanyaannya kenapa nggak ke Pegadaian saja, Pak? Gitu. Kan gitu pertanyaan, kenapa nggak ke Pegadaian saja? Nah, banyak pertimbangan tentu ya. Mungkin kita yang berada di posisi itu juga perlu atau ada beberapa pertimbangan yang melandasi bahwasanya ndaklah males saya ke Pegadaian, ya misalkan nanti kena biaya administrasi A, B, C, dan lain sebagainya, sehingga saya melakukan atau melaksanakan jual beli wafa. Entah itu pada saudara, pada teman, tetangga, ataupun orang lain yang prinsipnya adalah secara individual, bukan secara kelembagaan ataupun institusional. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, ya, suatu saat Fulan sangat memerlukan uang, BU butuh uang, dan ia punya sawah seluas 2 hektar. Kemudian dijual seharga 100 juta dengan tenggat waktu selama 2 tahun. Nanti kalau setelah 2 tahun ya, si Fulan punya uang 100 juta, tanah itu akan dibeli lagi oleh si Fulan. Itu kan? Nah, kemudian akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah jual beli. Ingat, akadnya adalah jual beli, bukan pinjam meminjam, bukan gadai menggadai. Karena hukum asal daripada jual beli dalam Islam adalah berpindahnya kepemilikan atas suatu objek transaksi dari penjual kepada pembeli, itu namanya jual beli. Nah, sementara dalam konsep bai'ul wafa di sini adalah berpindahnya kepemilikan atas suatu objek transaksi, suatu barang ya, dari penjual kepada pembeli, tapi ada limitasi, ada pembatasan waktu yang kemudian nanti penjual akan membeli kembali. Nah, sampai sini keep dulu ya. Nah, kemudian ya dalam transaksi bai'ul wafa di sini ya, atas objek transaksi ini, kan tadi contohnya 2 tahun ya. Atas objek transaksi ini si pembeli berhak memanfaatkan barang atau objek transaksinya. Misalkan ini adalah sawah, gitu kan. Nah, jadi si pembeli boleh memanfaatkan sawah atau mengambil manfaat dari sawah tersebut. Misalkan ditanami padi, nanti panen, dijual, dapat keuntungan, tanam lagi, jual lagi, kan begitu. Ya, apakah itu diperbolehkan? Ya, kita lihat dulu. Ya, nah, kemudian artinya ada manfaat yang diambil atas objek transaksinya. Gitu ya. Ada manfaat atas objek transaksi yang diambil oleh si pembeli tadi. Ya, nah, baik. Kemudian, ya, akan tetapi tanah sawah tersebut tidak boleh dijual pada orang lain. Itu kesepakatan selanjutnya. Saya jual tanah saya pada si fulanah, gitu kan. Kemudian dikelola selama 2 tahun, harganya 100 juta, gitu kan. Dan nanti saya beli lagi, dan si fulanah itu nggak boleh jual pada orang lain kecuali pada saya, gitu kan. Mungkinkah seperti itu? Ya sangat mungkin. Tadi saya katakan mungkin prinsipnya atau konsepnya adalah ta'awun, untuk membantu, ya kan. Jadi nggak ada yang salah. Cuma nanti akan menjadi masalah ketika terjadi ikhtilat, adanya percampuran, antara praktek jual beli dengan praktek gadai. Jadi ada dua hukum yang berbeda ya, terkumpul menjadi satu dalam transaksi jual beli. Nah, coba kita lihat lebih lanjut ya. Bagaimana proses transaksi bai'ul wafa? Yang pertama, dalam transaksi bai'ul wafa mengandung ketercampuran, tadi saya katakan ada percampuran, ada ikhtilat antara jual beli dengan gadai. Kalau gadai kan jelas. Di mana jelasnya, Pak? Saudara punya laptop digadaikan ke Pegadaian, ya, ke Pegadaian, kemudian nanti misalkan ditaksir harganya 70% dari objek transaksinya. Dapat uang seharga 70% dari barang yang digadaikan. Dalam waktu tertentu misalkan 5 bulan, 1 tahun gitu kan, ya. Saudara harus mengembalikan uangnya.
Setelah punya uang dikembalikan, barang ditarik. Tapi laptop itu nggak boleh dimanfaatkan oleh pegadaian. Beda dengan al-wafa. Ya, kalau bai'ul wafa, objek transaksi boleh diambil manfaatnya, boleh dipakai, bahkan dikontrakan pun nggak masalah, direntalkan lah bahasanya, gitu kan. Nah, kemudian dalam jual beli tersebut terdapat hukum jual beli di mana pembeli boleh memanfaatkan barang dagangannya dengan penggunaan dan pemanfaatan yang benar dan pembeli bisa menggunakannya untuk diri sendiri dan juga untuk disewakan tanpa izin penjual. Kenapa kok tanpa izin? Ya karena sudah jadi miliknya dia. Kan tadi saya katakan, konsep jual beli dalam Islam adalah berpindahnya kepemilikan atas objek transaksi dari penjual kepada pembeli. Gitu ya. Se apa ya, idealnya seharusnya ya, namanya barang yang sudah yang sudah dibeli ya itu murni 100% menjadi milik ya dari pembeli, entah mau dijual kepada siapapun, mau dipakai sendiri itu kan, mau disewakan, itu haknya dia. Tapi dalam konsep beul wafa di sini ya tadi ada limitasi tadi. Misalkan 2 tahun ya hanya 2 tahun saja. Dan uniknya ada pembatasan, saya katakan limitasi pembatasan. Pembatasannya apa? Tidak boleh dijual pada orang lain kecuali kepada yang penjual awal. Ya, cukup jelas ya sampai sini ya. Baik, sebentar saya stop dulu. Tuh, dicas dulu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian dilihat dari sisi ya, dilihat dari sisi bahwasanya harta ataupun objek transaksi yang menjadi jaminan harus kembali lagi pada si penjual ataupun pemilik harta, maka akadnya mirip dengan apa? Dengan rohan ataupun gadai. Gitu ya. Iya, kan harus dikembaliin. Iya. Tadi sudah dikatakan akadnya adalah jual beli. Kenapa kok sudah dibeli kok minta dikembaliin? Kan jadi masalah, ya. Ya, kita kita lihat dulu lah ya, kita pahami dulu dengan baik. Nah, namun jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya, ya, maka ini konsepnya adalah al-bai', yaitu jual beli putus lah bahasanya, ya. Ya sudah namanya sudah dibelikan ya terserah ya pembeli mau ngapain toh, bahasanya seperti itulah. Cuma tadi saya katakan sekali lagi di sini tuh ada namanya limitasi, pembatasan. Sehingga hukum bai'ul wafa itu sendiri sifatnya mukhtalaf. Apa mukhtalaf? Perbedaan pendapat ikhtilaf di kalangan para ulama. Gitu ya. Cukup jelas ya. Kalau rohen gadekan jelas tuh barang yang kita gadekan nanti akan kita ambil. Kita membayar sejumlah uang karena kita mendapatkan uangnya. Ya kan? Kalau jual beli kan ya sudah toh, putus selesai. Tapi di konsep bai'ul wafa ini ada ketentuan kesepakatan akan mengembalikan atau akan dibeli kembali. Cukup jelas ya sampai sini ya. Baik. Kemudian ya, ini nanti saudara presensi ya. Presensinya ini di Google Formulir sudah saya siapkan linknya. Perhatikan betul ya huruf besar kecilnya. Ya, jadi jangan tanya nggak bisa gitu kan. Nah, terus nanti di dalamnya itu ada
pertanyaan yang harus saudara jawab berkaitan dengan materi hari ini, yaitu bai'ul wafa. Ya, Pak, HP saya kok nggak bisa buka ini. Perhatikan, saya bikin Google formulirnya pakai Gmail UII. Maka saudara pakai Gmail UII, ya. Jadi tolong nanti jangan tanya nggak bisa. Biasanya kemungkinannya dua, tidak pakai Gmail UII, kemudian salah ketik huruf besar kecilnya. Ya, maka tolong ditulis dengan baik, ya. Dan ini nanti paling lambat hari ini juga, ya, hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 12.00. Silakan saudara kerjakan. Pertanyaannya kalau tidak salah nggak banyak, berapa ya saya kerjakan saja, ya, karena menarik untuk dikaji baik dalam perspektif fikih muamalah maupun dalam perspektif undang-undang, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Bagaimana hukum bai'ul wafa? Ya, menurut Imam Najmuddin An-Nasafi, ya, seorang ulama yang terkemuka bermadhabkan Imam Hanafi mengatakan prinsipnya tidak masalah. Ya, bai'ul wafa itu dihukumi boleh karena maksudnya apa? Tujuannya agar tidak terjebak pada riba. Kenapa kok riba? Ya daripada ngutang gitu kan, istilah kata kan. Daripada pinjam ke bank, kena bunga, atau apalagi ke rentenir gitu kan. Ya. Apalagi sekarang pinjol, wah luar biasa pinjaman online. Iklannya, waduh, menggiurkan sekali. Ya, dengan cuma nomor handphone sama KTP cair bisa sampai 30 juta, bahkan 50 juta. Ya. Jadi supaya tidak terjebak pada riba, kita punya barang apa, kita jual, nanti kita beli lagi. Ini menurut, ya, Imam Najmuddin yang mengikuti madhab Hanafi. Ya. Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat demikian. Jual beli yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat tampak seperti jual beli amanah. Itu tadi limitasinya ada tuh. Saya jual tanah ini, tapi saya beramanah, saya memberikan amanah sama kamu, jangan dijual lagi sama orang lain. Nanti setelah 2 tahun saya punya uang akan saya beli lagi. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, jika uang dikembalikan, ya, dan barang dikembalikan, maka jual beli tersebut adalah jual beli batil. Baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad maupun sebelum prinsipnya tidak boleh. Gitu kan? Ya logikanya begini, Mas, Mbak ya. Namanya barang sudah kita beli ya hak penuh kita, gitu kan. Iya lah. Tapi di bai'ul wafa ini kita diberi kesempatan untuk mengambil manfaat. Diberi kesempatan untuk mengambil manfaat atas objek transaksi dalam waktu yang disepakati. Misalkan tadi 2 tahun, ya 2 tahun. Mau disewakan, mau diolah sendiri. Ya, tidak harus tanah, tidak harus rumah, banyak ya barang-barang yang bisa diperjualbelikan. Baik, kita lanjutkan. Lantas bagaimana perbedaan bai'ul wafa dengan rohan ataupun gadai? Nah, kita lihat. Dalam akad rohan, pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang, ya, karena harus dikembalikan kepada penjual. Ingat, jadi nggak sepenuhnya memiliki. Padahal konsep jual beli adalah berpindahnya ke pemilikan. Dari penjual pada pembeli atas objek transaksi.
Sedangkan dalam bai'ul wafa, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggat waktu yang disepakati. Nah, ini ada tenggat waktu yang disepakati. Yang beda dengan gadai, rohan. Rohan itu gadai. Sama-sama ada tenggat waktunya, ya. Tapi kan bukan jual beli, gadai, ya. Baik. Dalam rohan, jika harta yang digadaikan atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-marhun, objek transaksi, gitu ya, rusak. Jadi barang yang kita gadaikan rusak nih, gitu kan? Sama siapa? Sama pegadaian misalkan. Maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang, ya pegadaian yang tanggung jawab. Laptop kita gadaikan misalkan, disimpan di pegadaian, ternyata jatuh, gitu kan? Ya. Atau nanti macam-macam lah, entah itu Fosmere ataupun yang lainnya gitu kan. Ya mereka tanggung jawab. Tapi beda dengan bai'ul wafa. Jika kerusakan itu bersifat total, baru jadi tanggung jawab pembeli. Ya entah itu hilang atau itu rusak berat gitu kan. Tapi jika kerusakannya hanya sedikit ataupun tidak parah, maka tidak merusak akad. Akadnya apa? Ya tetap sah jual beli dengan syarat tadi. Syaratnya apa? Nanti kalau sudah 2 tahun, misalkan 2 tahun waktunya, nanti akan dibeli kembali. Ini ya, cukup jelas ya. Coba saudara diolah gitu ya. Oh gitu. Supaya enak memahaminya. Diresapi. Gitu. Ya, baik. Kemudian dalam rohan, segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang ataupun objek transaksinya menjadi tanggung jawab pemilik barang. Iya, saya misalkan gadaikan ini HP, saya gadaikan HP itu kan, ya saya kena biaya administrasi macam-macam, ada biaya perawatan, biaya pendaftaran dan lain sebagainya kan itu. Saya yang nanggung, nasabah. Nah, sedangkan dalam bai'ul wafa, biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Kenapa? Karena tadi logikanya jual beli sudah jadi miliknya pembeli. Dan pembeli ini memanfaatkan hasil dari objek transaksi. Beda dengan gadai. Gadai kan objeknya nggak dipakai. Walaupun kadang ada yang anu ya, apa ya, kadang misalkan biasanya kendaraan itu. Tapi nggak tahu itu benar atau enggak, pernah ada cerita itu, orang kok tiap hari mobilnya ganti gitu kan. Ternyata itu mobil jaminan itu, mobil di Pegadaian. Dikiranya tiap hari ganti mobil beli, ternyata itu punya konsumen. Harusnya enggak boleh itu dipakai. Ya, ya saya enggak tahu itu benar atau enggak ceritanya, pernah ada yang cerita seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ya, prinsipnya jual beli wafa ini ya, kalian itu menjual suatu barang, tapi dengan syarat nanti akan dibeli kembali dalam waktu tertentu dengan harga yang disepakati. Itu saja. Ya, nah nanti ya, jadi silakan nanti tugasnya saudara kerjakan di presensi ini ya, di link presensi ini paling lambat adalah hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, luring atau daring akan saya sampaikan di grup. Ya, mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.